Jadi Quran aslinya yang Lauh Mahfuz tuh ada. Jadi yang sekarang tuh bukan Quran asli. Tulisannya asli, cetakannya, kertasnya bukan asli. Apakah yang di Lauh Mahfuz itu nanti apakah terbuat dari lembaran dari emas? Apakah dari yakut? Apakah dari berlian? Kan kita tidak tahu. Karena tujuannya untuk apa? Kenapa dia punya mujizatnya harus punya Quran? Karena sekarang ulama gini-gini, coba bacalah Quran ini. Kalau kamu ulama tidak bisa membaca karena tidak sesuai dengan Quran, berarti dia itu bukan ulama, tidak sesuai dengan Quran. Seperti zamannya Nabi Musa atau Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Musa gampang, biar orang salah tidaknya. Yang antara dua orang ini saling bersangka mencuri-curi, udah angkat. Dia tidak keangkat tongkat Nabi Musa, berarti dia mencuri. Udah apa? Susah. Penghakiman yang gampang. Nah, yang kedua contohnya Nabi Ibrahim, orang suruh megang, yang salah pasti panas pegang api. Nah, yang benar nanti juga sama. Jadi nggak akan ada berkecimpung lah dia ulama dia itu. Pas dikasih Quran aslinya sama Imam Mahdi atau sama SP ini dia tidak bisa baca. Kan begitu. Jadi nggak susah, nggak pasti dia tidak akan banyak berdebat, tidak ada banyak penafsiran. Kan begitu. Yang keduanya, nah pusakanya Imam Mahdi atau Satria Peningit, itu pedang Julpakor. Sebaik-baiknya pedang kan ya namanya juga dari surga. Cincin Nabi Sulaiman aja dari embunnya aja begitu, semua jin pada takluk, tunduk. Apalagi ini pedang. Ya. Makanya Dajjal pun takut. Makanya Dajjal juga nanti sebetulnya takut sama Imam Mahdi, tapi yang membunuh Nabi Isa dengan pedangnya, dengan tombak. Nah, gitu istilahnya gitu. Nah, Oke, saya ralat dulu nih ya. Tadi ya. ada yang salah Boleh, sebentar ya Pak. boleh. Mohon maaf, izin. Ini yang dimaksud Quran asli dan bukan asli, bukan Quran yang kita baca. Itu memang Quran cetakan ya. Quran asli itu ya di batu yang Nabi Muhammad itu tulis. Maksudnya Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu itu, mujizat itu Al-Quran. Al-Quran sekarang itu ya memang Quran cetakan ya, bukan berarti isinya yang palsu, itu bukan ya. Kalau isinya sama persis dengan Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Jadi jangan tafsirannya jangan terlalu cetek itu loh. Ini ya. Jadi biar Mas, makanya biar jelaskan ya. Gini. Zaman nanti itu, zaman keajaiban, Dajjal pun udah muncul kan istilahnya. Jadi asli Allah ini akan menurunkan nanti ke Imam Mahdi ini Quran yang aslinya, betul Mas, saya yakin ke sana. Ya. Orang aja tongkat aja asli dari surga kok ada. Tongkatnya Nabi Musa dari surga. Cincin Nabi Musa ada bentuknya karena Allah ini maha mewujud, Mas. Apa susahnya Quran asli yang firman Allah yang diciptakan oleh Allah dari sana di Lauh Mahfuz itu diturunkan. betul sekali. Pasti betul. akan Ya, ada, Mas. Akan ada. Kan Rasulullah kan istilahnya Quran berjalan. Nanti kitabnya tuh ada karena mereka tidak paham. Berarti dulu nih, waktu di Gua Hiro, kan Rasulullah suruh baca Iqra, maksud Iqra teh baca, berarti Qurannya dibuka sama malaikat tuh, suruh baca. Cuma Rasul kan tidak bisa baca. Nih baca, maksudnya berarti diperlihatkan di tulisannya itu. Quran asli yang dibawa oleh malaikat itu yang tadi saya jabarkan. Kata Rasulullah ke Siti Fatimah, biasanya malaikat itu setiap turun selalu bawa Quran, tapi sekarang ini jarang. Berarti kan dipegang. Yang dulu suruh baca nih waktu di Gua Hiro, Iqra suruh baca tuh berarti suruh baca, ada tulisannya. Kan gitu. Jadi akan ada aslinya. Pedang juga dari surga kan ada bentuknya waktu zaman itu. Tongkat Nabi Sulaiman dari surga juga ada bentuknya tongkat. Cincin Nabi apa yang Sulaiman juga ada? ada bentuknya. Di surga yang nggak ada satu api. Iya, makanya kan gitu. Betul sekali. Ya kadang komen, kalau kita baca komen kadang aduh ya. Jadi ini ya. Nggak masalah Mas, nggak masalah pendapat ya. Ya, Saya untuk gini para Mas, sahabat semuanya. kalau saya nggak jadi masalah ya, nggak apa, kan pemahaman orang beda ya istilahnya. Saya tidak merasa yang paling saya benar, kata saya juga bilang kan gitu ya istilahnya. Nggak saya benar gitu istilahnya. Gitu. Karena Tapi saya uh, setuju kok dengan pemahaman Bapak, itu memang sesuai dengan apa yang pernah saya pelajari juga ya. Ya, jadi memang spiritual itu ya tentunya kalau spiritual yang baik jangan pernah meninggalkan syariat. Itu kalau menurut pedoman saya itu. Kalau meninggalkan syariat ya kita perlu pertanyakan. Bukan berarti saya mengkafirkan atau menyesatkan, itu bukan ranah saya. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang ini ya menilai lah ya.
Gitu. Jadi gini, betul, Mas. untuk para sahabat semuanya, dengan diadakannya narasumber ini kan biar kita tambah wawasan, bukan berargumentasi dengan keyakinan yang belum tentu keyakinan kita itu benar, atau belum tentu pendapat kita itu benar, belum tentu keilmuan kita itu benar. Maka dari itu, marilah kita saling menghargai, menghormati sama satu dengan yang lain. Ya karena menurut saya ini keilmuan Bapak itu sangat luar biasa. Saya memang baru ini penjabaran ini baru tahu ya. Jadi mohonlah ya Betul, Mas. Makanya saya gini, untuk para tadi gini, Mas, saya bilang, ya, saya nanya para ulama atau agama lah gitu istilahnya. Saya pelajari semua, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, Mas. Datang ke pondok pesantren, gitu ya. Saya datangin Kiai Hafid. Jadi kenapa Rasulullah itu pingsan sampai 5 kali? Itu ada damarisnya. Rasulullah itu simpan sampai 5 kali pingsan Rasulullah. Iya. Tidak mungkin Rasulullah berarti lemah dari kita. Kenapa Rasulullah pingsan? Berarti Rasulullah lemah. Ya. Nah, jadi pingsannya Rasulullah ini, nah disitulah ada ilmu spiritual yang bisa menjabarkannya. Karena dia itu kalau udah spiritual tingkat tinggi, dia bisa meraga sukmanya keluar. Tidak mungkin Rasulullah pingsan, kan jaga malaikat. Berarti sukmanya itu sering ketemu dengan Allah pas dia ada permasalahan, pingsan, ada teguran atau ada undangan kepada Allah Rasulnya, kepada Allah. Di bawah. Kan dia udah bukan orang. Betul sekali, betul. Makanya para ulama banyak belum bisa menjabarkan kenapa Rasulullah sampai 5 kali pingsannya. Pertama, waktu ibunya yaitu dua kali kan gitu. Nah, gitu istilahnya. Karena waktu Rasulullah ada kabar dari langit bahwa katanya neraka 1, neraka 2, neraka 3 umat Muhammad, umat Rasulullah yang istilahnya yang ngerti agama tapi dia bermaksiat. Sampai Rasul pingsan, sampai Rasulullah itu sujud di kamarnya tidak berhenti-berhenti. Nah, belum ada yang menjawab. Nah, kalau oleh spiritual pasti terjawab yang betul-betul mumpuni. Kenapa? Karena saya mendidik murid saya harus pakai rokok, pakai apa, dia tidak akan menjerit. Saya suruh sukmanya ke sana, ke sini, ke situ. Apalagi Rasulullah. Pasti Betul. Sinyalnya oleng ya. Maksudnya sinyalnya Bapak ya. Ketemu dengannya ini live ya. Ada belum coba penceramah menerangkan tentang kenapa Rasulullah pingsan? Kan begitu. Terus yang tadi kenapa istilahnya itu akan ada hadisnya. Kenapa istilahnya gitu istilahnya. Rasulullah itu, nah Quran sekarang bukan asli. Maksudnya kertasnya, tulisannya. Karena yang asli itu Rasulullah menerangkan waktu Fatimah. Biasanya selalu bawa katanya. Sekarang jarang, berarti umur saya udah deket. Karena udah Quran yang aslinya udah kan Rasulullah kan Quran berjalan. Iya, betul. Itu bukan berarti Quran sekarang itu isinya ya. Kalau Qurannya ya memang cetakan. Kalau yang asli semuanya nih satu dari surga untuk Rasulullah, yang lainnya itu ya memang cetakan gitu loh. Jadi saya garis bawah ya karena tadi tulisannya firmannya betul ya. Itu banyak yang salah. Firmannya betul. Nah, kalau kertasnya kan bisa aja kertasnya aja dari kulit apa, dari kertas apa, bentuk apa. Tintanya aja bisa aja mungkin orang-orang yang tertentu orang Yahudi mah bisa aja tintanya dari kotoran. Bener nggak? Iya betul sih. Karena banyak orang-orang spiritual yang dukun santet, istilahnya mencatatnya itu ada di kitabnya namanya Asmaul Bator itu. Nah, tentang masalah ilmu sihir santet. Di situ ada dukun santet kalau dia menyantet, dia pakai darah head, tapi yang ditulisnya huruf Quran. Coba. Ada, Mas. Ada gitu. Jadi malah dengan kotoran-kotoran. Makanya sihir ini ada 8, Mas. Pertama, Torekatut Asar. Makanya nih spiritual harus paham. Santet untuk bisa mengobati santet-santet itu asal memahami dulu pertama
santet itu ada berapa? Pertama, torekatul asar. Pertama, dukun santet itu selalu meminta pakaian bekas-bekas, namanya atsar. Yang kedua, torekatul dabah, dia selalu semilih-semilihan. Nah, yang ketiga, torekatul dabah, ya istilahnya, gitu istilahnya. Nah, ya torekatul aksam yang ketiga. Dia selalu bersumpah pakai keris atau di pohon besar atau di kuburan, meminta bantuan, berani bersumpah lah gitu akan mengabdi atau apa, kan begitu. Yang keempat, torakatul maksiat, bermaksiat, begini dulu, berzina, meminum begini, minum minuman atau apa. Yang kelimanya, torakatul nujum, perhitungan bulan bintang, bulan ini, kalau ini bulan ini dia akan kena. Kan begitu, Mas. Ini orang-orang perspiritual aja kurang paham juga, dia merasa seperti itu, tapi mengobati santet, saya berani ngadu ilmu santetnya, ngobatin dengan saya di depan saya. Siapa yang suka ngobatin? Kita cari pasien yang paling parah penyakitnya dengan saya ngadu. Saya seperti tadi nantang, nanti di YouTube ada sana nantang Gus Samsudin. Ayo pengobatannya. Yaitu kalau memang dia memahami dalam ilmu kegaiban. Karena orang kan sama, Mas. Contohnya kalau dia hanya jinnya, ecek-eceknya hanya dari itu, dari gogos sakti yang senjata banyak, ya pasti mau, Mas. Apalagi melawan Dajjal. Spiritual udah sosok bisa menaklukkan Dajjal, nggak usah mah. Oh, jin aja dengan jin aja dia tidak tembus sampai bermacam-macam alam jin. Bukan saya menyombongkan, Mas. Alam jin mana di gunung di lautan udah saya datangin, Mas. Mantap, Mas. Sengaja ini, sengaja saya ini bukan menyombongkan biar apalah istilahnya, biar pemahamannya itu lebih ini gitu kan istilah. Ya. Ya. Cara memang kayak sopir pesawat itu jam terbangnya udah banyak. Ibaratkan gitu aja. Sekarang bukan masalah istilahnya bukan sombong. Zaman sekarang ini harus ditunjukkan, ya, ya, harus ditunjukkan. Orang Satria Pinita udah dekat muncul, udah memunculkan. Kita juga harus dimunculkan, kebenarannya harus dimunculkan. Ya, siap. Oke ya, itu tadi ya. Gambarannya sangat jelas. Bentar ya, ini agak hujan. Oke, pertanyaan kedua nih. Ini tadi satu aja udah lama banget ini, ya. Mas. Ini kedua. Nih, Mas. Nih, saya ini ada nih, namanya Abdio. Nih, aku terawang narasumber. Ya, banyak jinnya mampu nggak menembus jati diri saya. Tapi minta jujur nih ya di komennya nih. Saya terawang dari sini. Iya. Silakan. Yang Abdi Aldo ini. Gitu. Dia punya penyakit selalu di perut, Mas. Nanti komen, ya, tidak. Nah, gitu. Oke. Ya udah ya, itu jangan di sini. Apa namanya? Biar nggak apa-apa, jangan gratis, Kak. Boleh. Itu untuk satu aja ya. Ya. Oke ya. Tadi mau saya terangkan 5, Mas. Kelemahan dia. Ada kelebihannya cuma sedikit, cuma dia banyaknya. Ya.